Oke, judul yang ketiga atau bagian terakhir ini adalah dakwah di masyarakat. Ini masih bicara tentang bagaimana peran kita sebagai seorang manusia ini bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Karena segala aktivitas pembelajaran kita nih, baik di sekolah dasar, SMP, SMA, hingga ke kuliah nanti, perguruan tinggi, itu ujung-ujungnya adalah masyarakat. Di dalam ajaran agama Islam juga dijelaskan bahwa faktor terpenting dalam kehidupan kita selain untuk beribadah adalah untuk menciptakan peradaban yang baik gitu. Tolong menolong dalam kebaikan misalnya. Hal-hal lain yang sekiranya bisa memberikan manfaat di sekitaran kalian gitu. Nah, di sini ada istilah dakwah di masyarakat. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu nih ke kalian ya. Eh, Ketika kamu mendengar kata dakwah, apa yang terlintas di pikiran kamu? Silahkan, ada yang punya pendapat? Menyiarkan agama Islam, Pak. Menyiarkan agama Islam. Oke, boleh, Sony. Ada lagi kata kunci yang pertama, menyiarkan. Oke, Syauki, silahkan. Banyak tokoh-tokoh penting di masyarakat Pak yang sering berdakwah gitu. Tokoh-tokoh penting. Oke, bagus. Satu lagi deh, ada lagi nggak? Apa Boleh, yang boleh. kebayang? Oke, Rel, silakan. Jadi mengajak untuk masuk Islam sekalian memberikan kayak pelajaran atau ilmu dari keislaman gitu, Pak. Oke, mengajak. Ini ada 3 kata kunci yang kalian sebutkan ya dari Sony, Syauki, dan Farel. Yang pertama, menyiarkan. Kata-kata menyiarkan. Oke, it's okay, bagus, benar ya. Yang kedua, dari Syauki bicara tentang tokoh-tokoh penting. Betul banget, karena yang namanya dakwah nggak akan tersampaikan kalau nggak ada orang yang menyampaikannya, gitu kan. Nah, itulah disebutnya tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir dari Farel, ini katanya mengajak, ya, baik orang yang untuk masuk Islam ataupun yang lain sebagainya. Nah, bicara tentang definisi ini, saya ingin kalian coba buka menti.com dan mengisi ini ya, langsung aja kalau pakai ada HP-nya di scan aja barcode-nya. Silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang ada. 49546435. Sudah bisa, saya akan pindah ke Windows yang sebelahnya ya. 49546435. Terserah. Saya akan pindah. Pertanyaan pertama, siapa pendakwah yang kamu tahu? Tadi ini kebetulan ada yang nyebut tokoh-tokoh nih, tokoh-tokoh dakwah. Ya, siapa kira-kira tokoh dakwah yang kamu tahu? Karena di sini saya akan coba afirmasi dulu nih. Kita akan meluaskan dulu cara pandang kita, nanti kita baru akan lebih ke spesifik. Kita belajar dari hal yang global, lalu ke hal yang lebih terperinci. Nah, di sini sebagai langkahnya saya ingin tahu, siapa sih yang kamu sebut sebagai pendakwah? Oke, udah ada satu nama nih, Wali Songo. Silahkan diisi. Siapapun, di sini saya nggak akan memberikan batasan. Yang kamu tahu, pokoknya orang ini layak disebut sebagai pendakwah. Oke, di sini ada pertama, ada kita sambil review jawabannya, kalian yang belum ngisi aja. Nanti kita coba lihat siapa yang kalian tulis dan siapa yang paling banyak gitu. Karena kalau udah tahu yang paling banyak berarti pandangan kalian punya kesamaan kayak gitu. Wali Songo, betul banget. Wali Songo itu ya berarti 9 orang itu ya. Betul, mereka juga disebut pendakwah karena mereka adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berusaha mengajarkan ajaran Islam yang mereka hadir dari berbagai wilayah untuk datang ke bumi Nusantara untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dan bukti nyatanya adalah kita semua, kita warga asli Indonesia, insya Allah itu menjadi Muslim, salah satunya karena faktor beliau gitu ya, mengajarkan dengan banyak cara, dengan banyak teknik gitu. Nanti itu ada dibahas sebenarnya di kelas 12 ya tentang Islam di Nusantara gitu. Bagus. Dokter Zakir Naik, mantap banget nih.
Dr. Zakir Naik kita udah tahu ya, mungkin yang belum tahu, ya beliau adalah pendakwah dari India juga. Saat ini beliau tinggal di Malaysia gitu ya, karena lagi dicari-cari sama orang India gitu, sama pemerintahan India gitu ya. Sekarang lagi di Malaysia dapat perlindungan gitu dari kerajaan Malaysia. Bagus ya, karena perannya Dr. Zakir Naik ini mendapatkan prestasi ya dari kerajaan Arab Saudi juga, menjadi tokoh berpengaruh gitu di dunia gitu, karena beliau salah satunya adalah orang yang banyak mengislamkan orang lain dengan metode debat gitu. Nabi Zakaria, nah ini bagus nih, dia pakai yang mengisi ini nabi. Ya betul, nabi adalah pendakwa. Seluruh nabi dan rasul, apalagi rasul, itu pasti dia berdakwah gitu. Dia kan berdakwah, mengajak seseorang gitu. Nabi Zakaria contohnya. Guru agama, iya bisa juga nih, bisa juga disebut guru agama gitu ya, selama guru-guru itu nggak, sebenarnya nggak guru agama juga, semua guru yang mengajak pada nilai-nilai positif, kebaikan, ya itu disebut berdakwah juga. Cuma ya oke lah kamu menuliskan secara spesifik. Ini ada dua nama nih, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, iya betul juga. Beliau-beliau ini, Hafizahullah, ini adalah Ustadz ya, adalah guru-guru juga yang insya Allah karena melalui perantara beliau-beliau ini banyak sekali orang-orang yang belajar agama. Ahmad Didat, nah Ahmad Didat ini gurunya Dr. Zakir Naik gitu. Sama metodenya melalui metode debat, metode diskusi. Ada dua orang nulis nama, Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad, oke mantap ya. Ustadz Abdus Somad juga ya. Semoga Allah jaga-jaga beliau semuanya. Dan di sini ia karena karakteristiknya yang unik gitu ya, makanya cepat sekali beliau ini terkenal atau naiknya gitu. Dulu waktu saya masih pendidikan, saya masih ingat tuh ketika akun-akun media sosialnya masih belum sebanyak sekarang gitu, tapi sekarang ternyata cepat juga gitu kan. Berarti kan beliau ini disukai oleh masyarakat sebenarnya, kayak gitu. Orang tua, iya betul, orang tua juga bisa disebut sebagai pendakwah, karena orang tua yang selain dia mendidik kita semua, dia juga yang menjadi guru utama buat kita. Oke, nah udah ada beberapa nama, yang lagi Aagim, betul juga ya, Aagim, juga pendakwah, punya pondok pesantren juga, Darut Tauhid di Bandung. Nah, disitulah kita bisa lihat nih dari beberapa nama ini pasti punya karakteristik. Nah, karakteristik-karakteristik yang berbeda ini yang menyebabkan kita suka sama orang ini itu, sama pendakwah. Makanya tadi siapa pendakwah yang terlintas di pikiran kita? Oh, mungkin kita langsung sebut oh Aagim atau oh Ustadz Abdul Somad gitu. Kenapa ya? Karena ya itu akan termessage sendiri, ada faktor-faktor lainnya. Nanti akan kita bahas. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya dulu. Oke, silahkan. Menurut kamu, dakwah yang baik itu harusnya seperti apa? Sampaikan aja, nggak usah takut. Mungkin kamu punya kritik sosial terhadap para pendakwah, sampaikan aja harusnya kayak gimana gitu. Karena seorang dai, seorang yang berdakwah itu harus bisa juga menerima kritik gitu. Mungkin kita ada yang, mohon maaf ya, misalnya mungkin ada yang kurang suka sama yang ini, ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai ketidaksukaan kita itu malah mengantarkan kita pada kebencian gitu. Kita boleh nggak suka, tapi kita jangan membenci gitu. Benci sama nggak suka itu berbeda ya. Gitu. Kalau nggak suka ya berarti kan kita selektif aja. Tapi kalau misalnya benci ya kita mulai cenderung menjauhi kayak gitu. Nah ini ada beberapa. Yang pertama adalah hal-hal positif. Berarti orang yang bisa mengajarkan hal-hal positif. Banyak. Juga ada tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan yang lain, betul. Ini semua harus punya sifat-sifat ini ya, nggak boleh merendahkan orang lain. Justru yang namanya guru atau misalnya yang namanya pendakwah itu harus waro, harus rendah hati, harus tawadu, rendah hati, nggak boleh merendahkan orang lain. Ada lagi dapat dimengerti, terus ada lagi tidak mengajarkan untuk membenci. Ya betul banget ya, karena Islam itu tidak mengajarkan untuk membenci. Buat yang misalnya kita lihat, ya semoga aja ya nggak seperti itu gitu kan. Membenci itu bukan ajaran Islam kayak gitu. Kalaupun kita benci sama seseorang karena dia melakukan sesuatu, yang kita benci bukan orangnya, tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Itu berbeda. Kita Allah memerintahkan kepada kita agar
tidak menyalahkan subjeknya, tidak melihat subjeknya, tapi melihat perbuatannya gitu. Karena hukum asalnya kita ini ya bersih gitu, kita ini suci. Yang menyebabkan kita kotor ini apa? Karena dosa-dosa gitu. Makanya Allah meminta kita untuk membenci perbuatan dosa-dosa itu. Lagi humoris, ya ini menarik nih. Kalian menuliskan humoris berarti ini cukup penting mungkin untuk menarik perhatian, supaya kita bisa senang nontonnya, kayak gitu kan? Bagus banget ya. Ini karena ini bisa menjadi selingan supaya nggak membosankan kayak gitu. Ada lagi menarik ya, tentu open minded ya, betul ya, open minded juga harus supaya apa ya, pikiran seorang dai itu menjadi haus akan ilmu gitu. Jadi mereka mencari-cari terus ilmu pengetahuan. Jadi nggak cuma di situ-situ aja belajarnya. Bagus-bagus. Tidak diskriminatif ya, betul tadi. Mencerminkan akhlak Rasul, betul banget. Ini adalah semua dari kita ini harus mencerminkan akhlak Rasul, terutama di sini dalam segi pendakwah sebagai orang yang menjadi corong penyebaran ajaran Islam, maka dia harus menjadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dipelajarilah sifat-sifat Nabi gitu. Apa nih, sesuai hadis dan Al-Quran ya, betul. Semua pendakwah itu harus merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis gitu, supaya punya dasar yang kuat. Menegakkan aturan Islam, ya, yang juga penting ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan aturan Islam ya, justru karena mereka ingin mengajarkan ajaran agama Islam. Oke, ada lagi menghargai opini, betul banget. Inilah yang kalian tuliskan ini pasti bermula dari subjektivitas kalian, dari diri kalian sendiri nih. Kalian tahu mungkin harusnya tuh kayak begini. Nah, maka dari itu seorang dai ketika membaca opini-opini kalian ini itu harus dijadikan pegangan, dijadikan cerminan supaya mungkin kekurangan saya di sini. Nanti next time kalau saya ingin ingin melakukan pelayanan kepada umat, saya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Oke. That's good. Ini akan saya save ya pendapat-pendapatnya. Insya Allah. Terima kasih. Nah, kita akan lanjut lagi ke PowerPoint lagi ya. Bagus. Nah, tadi kan kalian nulis nama nih. Saya sebut aja lah. Misalnya ada 2 nama lah. Ada 1 nama deh tadi yang paling besar itu Ustadz Abdus Somad. Itu ada 2 orang yang nulis nama yang sama. Kira-kira apa yang menyebabkan, contohnya di sini Ustadz Abdus Somad begitu kalian minati? Ada yang bisa berpendapat? Kalian Ada penyampaiannya menarik, Pak. Oke, Omar, karena penyampaiannya menarik gitu. Ada lagi mungkin? Yang lain silakan. Oke, silakan. Shoki. Humoris sama menunjukkan kemuliaan akhlak, Pak. Oke, ada 3 kata ya tadi. Ini kita ambil contoh subjeknya adalah Ustadz Abdus Somad ya, hafizahullah. Yang pertama tadi penyampaiannya menarik, yang kedua humoris, sama apa tadi satu lagi? Akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Nah, ketika kalian bisa mendeskripsikan satu orang seperti tadi, itu berarti kamu secara langsung ataupun secara tidak langsung itu punya penilaian. Dan ketika terjun di dunia masyarakat, yang menilai kamu bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Contoh Ustadz Abdus Somad di sini. Ada berapa juta itu followers Instagramnya, ada berapa juta juga subscribernya di YouTube, sama berapa juta juga jamaah kajiannya langsung. Itu pasti mereka punya penilaian yang positif, dan tentunya mungkin ada kritik, sehingga dari itu semua mereka menyimpulkan bahwa saya cocok sama Ustadz ini tanpa harus menyampingkan guru-guru atau ustadz yang lain. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi nanti pun ketika kamu lulus, ketika kamu sudah menjadi dewasa di masyarakat, orang-orang akan menilai kamu baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi kalau kamu adalah public figure ya, tokoh masyarakat gitu. Makanya dalam ajaran agama Islam, kita punya kewajiban sebenarnya. Kewajiban yang pertama adalah kita bisa memberikan pengaruh yang baik di lingkungan sekitar. Gitu. Memberikan pengaruh baik. Atau paling tidak kita tidak memberikan pengaruh yang buruk. Makanya ingat ya, kalau dalam perkataan aja, Nabi bilang bahwa berkata baik atau diam. Gitu. Pilihannya cuma itu ya, kalau nggak bisa berkata baik ya diam. Gitu. Maksudnya supaya apa? Supaya kita ini terjaga. Kalau kita ngomong yang jelek-jelek, apalagi terdengar sama masyarakat umum,
image kita, pandangan kita bisa terus-terusan buruk. Nah, ini yang bahaya sebenarnya dalam kehidupan kita. Gitu. Karena pengaruh masyarakat ini sangat penting. Opini-opini tadi itu sangat penting. Bagus ya, thank you. Nah, sekarang kita bicara tentang dakwahnya nih. Tadi dakwah kalian sudah menuliskan sudah menyampaikan ya, ada 3 kata kunci tadi yang disampaikan sama kalian ya. Menyiarkan, terus berhubungan dengan tokoh-tokoh dan mengajak. Oke, dakwah ini teman-teman semua berasal dari bahasa Arab tentu saja yang dari kata da'a. Da'a artinya mengajak. Ya. Kata kunci dari dakwah utamanya adalah mengajak. Gitu. Kita throwback sedikit nih teman-teman semua. Kalau kita bicara tentang khutbah nih. Khutbah kata kuncinya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat nggak? Menyampaikan, Pak. Bukan, bukan menyampaikan. Kurang. Menyampaikan tuh yang satu lagi. Nah, khutbah itu kata kuncinya adalah ceramah atau kata kuncinya adalah memberikan nasihat gitu. Khutbah secara bahasa khotoba yang berarti nasihat gitu. Jadi kata kuncinya bisa memberikan nasihat, bisa juga berceramah. Terus yang kedua nih, tablik. Tablik kata kuncinya apa tadi? Udah disampaikan tuh. Menyampaikan. Menyampaikan. Nah, tablik kata kuncinya menyampaikan dan dakwah kata kuncinya adalah mengajak. Jadi punya beda nih. Kan ada 3 term, ada 3 istilah, itu 3-tiganya beda. Meskipun ingat di awal saya pernah bilang, kalau dakwah ini diartikan secara luas, secara umum, maka khutbah dan tablik itu masuk ke dalamnya. Gitu. Coba karena kita mempelajari ini secara spesifik, kita lihat satu persatu letak perbedaannya di mana. Nah, ini definisinya bisa kita lihat ya. Dakwah di sini berarti menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Nah, ini udah ada saya tuliskan kata kunci sebenarnya, menyeru, mengajak, dan memanggil. Gitu. Makanya kalau di dalam istilah bahasa Inggris terkhusus, dakwah ini lebih identik dengan call ya, to call, memanggil. Atau juga bisa to invite gitu kan, mengundang atau mengajak kayak gitu. Atau kalau dalam bahasa yang lebih khusus itu bisa juga to warn, memberikan peringatan gitu. Itu masuk ke dalam istilah-istilah dakwah gitu. Apa yang dibahas ya sama aja dengan tablik dan khutbah sebenarnya, mencakup ajaran-ajaran Islam. Cuma di sini kalian harus tahu 3 hal ini nih minimal nih, akidah, akhlak, dan syariat Islam. Nah, ini semua ini adalah bagian penting, ini adalah core dalam agama Islam. Ini ada 3, akidah, akhlak, dan syariat. Ada yang tahu akidah itu apa? Keyakinan. Iya, akidah itu keyakinan ya. Akidah itu yang berarti ada di dalam diri kita dan ini adalah core-nya core gitu kan. Inti dari segala inti dalam ajaran agama adalah akidah yang berarti keyakinan. Kalau kamu beragama, kalau nggak punya keyakinan, ya berarti agamamu rusak gitu. Bukan agamamu, agama yang ada dalam dirimu gitu ya. Agama yang ada dalam diri kamu itu berarti dalam keadaan yang rusak gitu, rapuh. Contohnya kalau orang yang akidahnya nggak kuat gimana? Contoh yang akidahnya nggak kuat ya dia akan mudah untuk berpindah-pindah agama. Dia juga menjadi orang yang suka menggabung-gabungkan ajaran agama gitu. Kalian kan mungkin pernah lihat ya ada orang yang suka misalnya kayak hari raya umat Islam dia kerjain, hari raya umat lain dikerjain juga, semua hari raya itu dirayain gitu, seakan-akan toleransi gitu. Padahal bukan, justru itu berbahaya gitu kan. Nah, yang namanya akidah itu punya kekuatan yang sangat dalam di dalam hati kalian gitu. Kalian akidah ini perwujudannya apa? Ya rukun iman. Rukun iman yang ada 6 itu semua adalah bagian dari studi akidah. Keyakinan lah pokoknya yang ada dalam hati kalian, keimanan kalian tuh akidah. Gitu. Nah, ini yang paling penting pertama. Yang kedua adalah akhlak. Nah, kayak akhlak kayaknya udah pada tahu ya. Akhlak itu ya berarti moral, perilaku, tata cara, tata krama itu masuk ke dalam akhlak gitu. Kalau syariat nih, syariat ada yang tahu nggak? Apa hayo? Ajarannya, Pak. Kenapa Sony? Ajarannya, Pak.
Ajaran, iya betul banget ya. Syariat itu berarti ajaran. Ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Contohnya yang ada dalam rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5 itu semua masuk ke dalam ranah syariat. Gitu. Contohnya misalnya sholat, kalian sholat tuh kayak begini, 5 waktu, nah itu masuk ke dalam syariat. Jadi mencakup 3 hal, mulai dari keyakinan, mulai dari eh, ibadah, mulai juga dari hubungan kita dalam kehidupan gitu. Nah, ini penting dalam dakwah, dan dakwah ini mencakup 3 hal itu gitu ya, beserta bawah-bawahannya gitu. Nah, di sini kita lihat nih di gambar PowerPoint ini ada beberapa gambar ya di slide ini. Yang pertama ini misalnya bisa kalian lihat ini orang lagi berkumpul di masjid ya untuk melakukan mungkin kegiatan taklim atau apa. Nah, sekarang kita lihat ke gambar yang ini nih, yang kedua ini. Itu kira-kira lagi ngapain ya orang-orangnya? Yang ini. Lagi pada ngapain nih? Baksos, Pak. Kenapa, Abian? Baksos. Oh, baksos. Iya, baksos. Nah, ini nih. Baksos itu termasuk ke dalam kajian dakwah. Nah, pertanyaan saya, kenapa baksos itu dianggap sebagai dakwah dalam Islam? Silahkan. Ada yang punya argumen? Oke, silahkan, Shoki. Karena kita diperintahkan untuk saling membantu, Pak. Jadi mencerminkan agama Islam itu kalau baksos. Oke, boleh. Karena di sana kita diperintahkan juga oleh Allah untuk baksos dan juga mencerminkan ajaran Islam. Ada lagi mungkin yang punya pendapat kenapa kegiatan baksos itu dianggap sebagai dakwah gitu. Karena itu dapat menginspirasi orang lain, mengajak orang, kan tadi kayak Shoki bilang itu mencerminkan agama Islam, tapi dengan kita melakukan bakso sendiri kita dapat mengajak orang lain juga untuk melakukan hal kebaikan yang sama gitu. Oke, betul banget. Thank you, Raisa. Nah, disampaikan tuh, baksos kenapa dianggap sebagai dakwah? Karena dengan baksos ini bisa mempengaruhi banyak orang. Terkhusus ini bisa mengajak orang. Dan bahkan sebelum terjadinya baksos ini, pastikan ada donaturnya. Sebelum ada donaturnya juga pasti ada yang merencanakan nih, kita mengadakan baksos yuk ke tempat ini. Nah, orang-orang yang merencanakan itu adalah sedang berdakwah sebenarnya. Makanya ketika udah dipastikan, akhirnya mereka melakukan open donation kan, mereka mencari donasi, mereka mencari donatur siapapun. Nah, berarti si orang ini, kata sebut aja panitia ya, si panitia ini mengajak orang lain supaya bisa berkontribusi. Nah, dengan kata dia mengajak aja, itu udah menunjukkan bahwa ini adalah dakwah. Oke, berangkatlah mereka ke lokasi tertentu, membagikan itu semua. Lalu ada orang-orang yang mungkin belum berkontribusi nih melihat baksos. Ketika dia lihat, oh ternyata saya jadi tergerak nih pengen melakukan bantuan nih kepada orang-orang lain gitu. Nah, akhirnya secara tidak langsung dia akan menginspirasi orang lain. Betul. Nah, itu dia. Jadi dari ini semua disampaikan ya bahwa dakwah ini nggak hanya bicara tentang ceramah-ceramah, tausiah, kultum, dan lain sebagainya. Dakwah itu lebih luas. Bisa berupa kegiatan pembelajaran, bisa berupa kegiatan diskusi, bisa berupa kegiatan aksi nyata. Gitu. Selama tujuannya adalah mengajak, mengajar, memanggil, dan lain sebagainya untuk arah pada hal-hal kebaikan. Betul, thank you ya, udah benar. Gitu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berdakwah. Kita harus samakan dulu persepsinya begini, teman-teman semua. Bahwa dakwah itu bukan opsi, bukan pilihan. Setiap manusia itu diwajibkan untuk berdakwah. Apalagi seorang muslim itu wajib untuk berdakwah. Gitu. Cuman yang membedakan adalah cakupan dakwah kita seperti apa gitu. Kita mungkin punya tingkat keilmuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita menyesuaikan kira-kira kita sama siapa nih buat lebih enak gitu ya dalam memiliki tanda kutip ya target dalam berdakwah gitu. Yang terpenting sebelum berdakwah itu mulailah dari diri sendiri. Artinya apa? Kita sendiri yang mulai coba untuk lebih baik lagi. Kita jadi belajar lebih giat, kita jadi berperilaku lebih baik kayak gitu. Nah, berikutnya kita harus tahu audiens kita siapa. Misalnya ketika kamu ingin mengajarkan adik kamu nih yang masih kecil, anak
SD misalnya. Ya pakai cara-cara anak SD gitu kan, gunakan bahasa yang paling enak, bahasa yang paling santun, bahasa yang paling mudah dimengerti untuk mereka. Kayak gitu. Begitupun ketika kamu yang misalnya ingin memberitahu orang tua kamu. Nah, kalau di lapangan ya biasanya untuk bicara kepada orang tua, orang yang lebih tua gitu ya, apalagi yang sepuh, itu mereka punya ego masing-masing gitu, ego yang berbeda-beda. Jadi ya karena senioritas mereka atau mungkin karena pengalaman mereka yang lebih banyak dari kita, terkadang mohon maaf kitanya jadi diremehkan gitu. Nah, ini tantangan buat kita nih, gimana caranya supaya nanti penyampaian kita ke mereka itu bisa diterima gitu tanpa adanya denial kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Paham. Makanya di sini yang digunakan adalah pola kebijaksanaan. Bicara sesuai dengan kadar kemampuan gitu. Ya, gitulah itu ya. Berikutnya jadilah teladan gitu. Setelah kalian udah punya orang lain yang kita tempat menjadi tempat sharing itu, kalian jangan berubah. Kalau kalian misalnya fokus utama kalian misalnya ingin mengajarkan tentang sedekah. Setelah ada orang yang ikut sedekah, malah kamunya yang berhenti sedekah. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Ini ada metode dakwah teman-teman semua. Ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Itu mungkin bisa dibaca aja ya secara mandiri. Intinya adalah ayat ini menjelaskan kita tentang 3 metode dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di bagian pertama ayat ini ini semua adalah jawabannya, letak dari metode dakwah itu. Nah, saya sampaikan dikit lah ya di sini tentang metode dakwah. Berarti cara-cara apa yang bisa ditempuh ketika berdakwah. Cara yang pertama adalah bil hikmah. Ya, dengan hikmah bahasa Indonesianya. Cara yang kedua adalah mau izotil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Dan juga ada wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka sesuai dengan cara yang baik. Jadi ada 3 metode dakwah yang terkandung di dalam ayat ini. Nih, next ya. Nah, ini kalian harus hafal nih 3 metode dakwah. Ini nih jangan sampai dilupakan ya. Kalau ditanya sebut metode dakwah apa aja? Jawabannya 3. 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah ini artinya perkataan tegas dan benar. Bukan perkataan keras ya, tapi tegas dan benar yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya, kamu ngajarin misalnya ketika kamu punya anak nih, punya anak nanti, itu supaya tertanam kalian bisa ingin ketegasan misalnya minum minuman keras ini nggak boleh gitu. Ya no tolerance di situ nggak boleh gitu kan, supaya mereka ngerti gitu. Ini juga bil hikmah juga bisa dilakukan ketika di masyarakat yang memang pengetahuannya udah dekat, udah kenal sama kita. Misalnya termasuk nih saya ke kalian nih di lingkungan sekolah sebenarnya bisa menggunakan cara ini. Kalau misalnya contohnya apa ya? Misalnya tadilah kalau minuman keras boleh nggak? Ya jelas kita nggak mungkin nggak boleh sih, tapi kan begini-begini. Saya nggak mungkin jawab kayak gitu. Nah, guru-guru harus punya ketegasan dalam menjawabnya, termasuk kalian gitu. Apalagi kalau teman-teman sebaya, boleh ya boleh, nggak boleh nggak boleh. Cuman biasanya nih kalau di masyarakat umum, cara ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena tingkat pengetahuannya beda-beda. Gitu. Makanya pakai cara yang kedua, yaitu mau izoh hasanah. Mau izoh hasanah ini artinya pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik itu contohnya ya kita misalnya pembelajaran nih, diajarkan secara pelan-pelan, ini apa sumber hukumnya ini, dasarnya ini, sampai kalian paham, barulah nanti kalian bisa mempraktikannya kayak gitu. Nah, ini yang paling terjangkau buat semua orang, mau izoh hasanah, pengajaran yang baik gitu. Lalu yang ketiga nih, ada langkah berikutnya, mujadalah. Mujadalah ini artinya bertukar pikiran atau berdebat, berdiskusi. Biasanya kalau ketemu di masyarakat ada orang yang bebal ya kalau dikasih tahu, intinya punya beribu-ribu alasan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh.
dengan argumen-argumen gitu kan, ya ujung-ujungnya ngatain kita nggak open minded lah segala macam ya, padahal ada jelas ya kalau kita bicara tentang hukum, ada hukumnya halal atau haram, boleh atau enggak dan lain sebagainya. Makanya dalam mujadalah ini yang dilakukan adalah bertukar pikiran atau berdebat. Misalnya hadirkan landasan kamu apa, landasan saya ini. Tibalah suatu kesimpulan bahwa dasar yang saya sampaikan misalnya lebih kuat, konsekuensinya adalah ya kamu yang ngikutin saya gitu. Cuma ya kalau nggak ketemu juga ya udah biarin aja lah kan, agree to disagree jadinya. Ketimbang berantem. Nah, ini akhlak juga ya. Dalam Islam berdebat itu kalau berdebatnya itu nggak punya tujuan, itu harus ditinggalkan. Berdebat yang nggak penting gitu, itu nggak harus ditinggalkan. Tapi kalau berdebat punya tujuan, misalnya ini boleh atau enggak sih, wah, itu kan seru tuh. Ada tujuannya, itu baru boleh dilayani selama dia sampaikan dengan cara-cara yang baik. Nah, tadi nih ada beberapa tadi kan yang kalian tulis pendakwah, ada juga yang concern-nya adalah melalui cara ini, cara mujadalah, cara berdebat gitu kan. Karena yang dikaji di sana adalah argumen dengan argumen, hukum dengan hukum, sumber agama, sumber dasar hukum, dalil ketemu dengan dalil kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dari dakwah. Oke. Nah, ini sedikitnya study case-nya ya. Khutbah, tablik dan dakwah nih. Kasusnya satu orang misalnya, seseorang ingin mengajarkan pentingnya sedekah. Gimana cara yang terbaik untuk menyampaikan sedekah? Ada 3 cara, melalui khutbah, melalui tablik, melalui dakwah. Kalau khutbah, caranya ya lo dengan si khotib ini, sang khotib di atas mimbar ini menjelaskan secara terperinci ayat-ayatnya, hadis-hadisnya atau hal-hal lain yang berkenaan dengan sedekah ya. Selama misalnya sholat Jumat. Jadi di saat sholat Jumat sang khotib menjelaskan nih ayat-ayatnya gimana yang tentang sedekah. Kalau tablik ini karena namanya dia tablik, dia lebih membumi lagi. Mungkin bisa diselingi dengan tanya jawab. Ada nggak keresahanmu tentang bersedekah tuh gimana, sulitnya gimana, punya pertanyaan-pertanyaan nggak? Nah, itu dilakukan di tablik. Kalau dakwah lebih jelas lagi, mengajak untuk melakukan aksi nyata gitu. Kita bikin ini yuk takjil buat 100 orang. Nah, itu contohnya kayak gitu. Langsung gerak gitu kan. Tapi dalam Islam tiga-tiganya ini sangat penting teman-teman semua. Jadi khutbah ini untuk pengetahuan kita, makanya ketika khutbah ya jangan tidur. Tablik juga untuk keilmuan kita, bisa dilihat di majelis taklim, di pengajian-pengajian itu banyak, dan dakwah gitu. Ini adalah bagian dari aksi nyata. Semuanya ini sangat penting dalam Islam gitu ya. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir nih, kalian harus tahu bedanya tablik dan dakwah. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu, ada yang bentar. Oke, ada yang bisa membedakan dulu nggak khutbah, tablik, dan dakwah? Dari segi waktunya, waktu pelaksanaan, ada perbedaan nggak antara khutbah, tablik, dan dakwah? Silahkan. Ada yang bisa dari segi waktu pelaksanaannya dulu? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau khutbah cuma pas lagi ibadah gitu, kayak sholat Jumat atau sholat kalau dakwah bisa kapan aja itu. Oke, boleh, betul ya. Yang pertama dari segi waktu pelaksanaannya, kalau khutbah itu waktunya spesifik, mengikuti rangkaian ibadah tadi disebutkan contohnya sholat Jumat ya, berarti khutbahnya di saat sholat Jumat. Sedangkan tablik dan dakwah itu nggak ada aturan-aturan yang seperti itu, nggak ada aturan khusus kayak gitu, nggak ada aturannya, tergantung siapa yang mau melakukan aja si tabliknya atau dakwahnya. Oke, pertanyaan kedua nih, sebutan atau orang yang berkhutbah sebutannya apa? Khotib. Khotib. Kalau yang melakukan tablik sebutannya apa? Mubalik. Mubalik. Oke, boleh. Kalau yang dakwah sebutannya? Dai ya, Pak. Dai, betul. Oke. Bagus ya. Sebutannya itu ya. Kalau khutbah, orang yang melakukan khutbah sebutannya adalah khatib. Kalau orang yang melakukan tablik sebutannya adalah mubalik. Gitu. Kalau sebutan untuk dakwah, orang yang melakukan dakwah itu sebutannya adalah dai. Gitu. Betul banget ya. Thank you. Nah, ini dia lanjutannya.
Sebenarnya sih sama aja kalau kita lihat. Kalau para pendengarnya umumnya laki-laki ya, karena biasanya laki-laki yang mendengarkan khutbah, tapi bukan berarti perempuan nggak boleh, perempuan juga boleh, tergantung kondisinya aja sebenarnya. Sedangkan kalau tabligh dan dakwah ini cenderung umum gitu ya. Kembali lagi tergantung ke si orang yang melakukannya. Misalnya mubaliknya pengen yang mendengarkan untuk laki-laki aja nih, ini kajian untuk kajian laki-laki, ya udah laki-laki yang dengerin gitu. Atau yang untuk kajian untuk perempuanan misalnya, ya udah berarti perempuan aja. Itu tidak tergantung yang ingin melakukannya gitu, tabligh atau dakwah, tergantung ya, itu bebas. Cuma secara umum ya umum gitu kan. Tuh, berikutnya ketentuannya di sini khutbah itu ya salah satunya yang punya aturan khusus. Membaca hamdalah, membaca syahadat, sholawat, wasiat takwa, baca Al-Quran, dan diakhiri dengan doa. Sedangkan tabligh dan dakwah itu nggak ada aturan khusus gitu. Mungkin lebih ke etika aja, misalnya ketika membukanya dengan salam, dengan hamdalah juga, dengan sholawat juga gitu, dan diakhiri juga mungkin dengan doa penutup majelis dan lain sebagainya. Intinya itu tidak mengikat sebagaimana khutbah. Karena kalau khutbah salah satunya ketinggalan itu bisa jadi tidak sah gitu dalam rangkaian ibadahnya gitu ya. Ibaratnya kalau khutbah dalam sholat Jumat yang nggak sah, ya sholat Jumatnya juga bisa jadi nggak sah. Kayak gitu. Oke, untuk ini ada pertanyaan dulu teman-teman semua. Sebelum saya sampaikan tugasnya, ini kan saya belum sampaikan ya, harusnya minggu kemarin saya sampaikan. Ada pertanyaan seputar bab ini?